Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi analisa VDIX. Kita update lagi tentang VDIX ini. Kita akan menjawab pertanyaan, apakah VDIX ada kemungkinan delisting dari bursa ataukah dia masih akan mampu bertahan dan menentukan perjalanannya ke arah nilai dari koin yang lebih stabil dan kemudian bisa di masa depan dia bisa meningkat dan worth it atau tidak untuk dipertahankan. Oke, jadi kita mulai dulu dari alasan delisting. Jadi begini, di bursa spot trading crypto ini tidak ada margin call, seperti yang ada di trading future atau di mana? Trading mata uang. Di kripto ini tidak ada margin call, tapi yang ada delisting koin dari lantai bursa kripto ya, seperti itu. Lah, kalau di delisting dari bursa kripto artinya aset dihapus dari bursa, dari transaksi di bursa dan tidak bisa diperjualbelikan di sana, yang akhirnya kan iya benar, koin kita tetap pegang koin, kita tetap bisa memiliki koin kita, tapi ada harganya, tapi untuk transaksi memperjualbelikannya di mana, itu yang menjadi pertanyaan karena bursa tidak menerima. Itu efeknya delisting, dampak dari delisting. Kemudian alasan-alasan kenapa koin ini bisa di delisting sama bursa. Masa bursa mau delisting akun semaunya sendiri? Kan tidak mungkin juga kan, pasti mereka harus punya alasan yang mendasar kenapa koin itu bisa di delisting atau tetap lanjut listing di bursa yang berjalan saat ini. Jadi salah satu alasannya yang pertama, volume atau likuiditas rendah di transaksi koin tersebut. Kalau volume atau likuiditasnya, transaksinya tidak ada, kan akhirnya volume jual belinya rendah. Kalau rendah, ngapain juga kita mempertahankan untuk listing di bursa? Mungkin seperti itu kan pikirannya bursa kan. Jadi pada akhirnya kalau tidak worth it, tidak ada likuiditas, ngapain diteruskan, di delisting aja. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin ada pelanggaran keamanan dari developer koin. Pelanggaran keamanan ini bisa apa saja, bisa terjadi transaksi mencurigakan atau apa yang dari developer tidak bisa menangani dan itu merugikan ke pengguna koin. Pada akhirnya kan di delisting karena mereka tidak bisa, developer tidak bisa dipercaya, akhirnya delisting. Terus kemudian bisa juga koin ini di delisting karena tidak mematuhi persyaratan listing dari bursa itu sendiri. Dia melanggar aturan bursa yang melakukan listing, sehingga bursa tidak mau lagi menerima transaksi koinnya di bursanya, seperti itu. Kemudian kembali ke pelanggaran keamanan. Pelanggaran keamanan ini bisa banyak hal ya, bisa dari faktor internal atau eksternal. Faktor eksternalnya bisa jadi koin itu mudah untuk dihacking,
Sebenarnya dari internal juga sih, tapi karena hacking dari luar, pada akhirnya keamanan dari sistem yang dia bangun tidak bisa dipercaya. Terjadilah pelanggaran keamanan di sana. Bisa jadi juga mereka melanggar, meninggalkan, developer ini meninggalkan koin yang mereka bangun. Mereka tiba-tiba saja menjual koinnya ke market, mereka melempar ke market, terus kemudian terjadi chaos di market kan, karena developernya aja ndak pegang koinnya, ngapain kita mau ikutan pegangan seperti itu. Karena di kripto sendiri kan ada aturannya terkait dengan token matrixnya. Nah, contohnya di sini di Vidik ini ya, token matrix. Kita baca dulu token matrix di Vidik. Pembagian skema pembagian matrix, token atau koin. Token lah, jangan koin. Oke, misalnya nih, total supply-nya Vidik ini 1M. Pembagiannya seperti apa? Di Vidik ini pembagiannya 57% itu 57% dari 1M koin itu digunakan untuk attention farming. Itu mereka dapatnya dari distribusi atau hadiah melalui membeli koin melalui pembelian atau melalui mendapatkan hadiah. Ini yang 57% itu bisa didapat oleh user melalui hal itu. Kemudian yang 20% ini melalui swap pool, itu punyanya Vidi kan mau swap ke Vidik. Lah, jumlahnya Vidi yang 10M ini dia itu mengisi 20% koin yang ada di Vidik. Jadi nanti ketika Vidi swap ini sudah selesai, Vidi swap habis, dia akan masuk ke Vidik dan menguasai 20% dari nilai Vidik. Jadi 200 jutanya itu nanti akan diisi sama koinnya Vidi yang 10M, seperti itu. Karena perbandingan nilai swapnya 1:5 ya, Vidi sama Vidik ini. Nah, 20% ini akan dimanfaatkan untuk itu nanti. Nah, selanjutnya 5%-nya ini punya foundation. Kemudian yang 10%-nya punya tim. Terus habis itu 3%-nya punya airdrop atau marketingnya. Terus yang 5% berikutnya itu ekosistem partner. Jadi dia bagikan ke partner yang mau ikut serta dalam projectnya Vidik. 50% itu dibagi ke mereka. Seperti itu. Ini pembagiannya ya. Nah, nanti dari token matrix ini kita mau melihat apakah token matrix ini masih supply coin di market masih mematuhi token matrix ini atau sudah ada perubahan. Maksudnya nanti ketika developer melanggar aturan ini, berarti mereka tidak serius sama projectnya, mereka melanggar sendiri aturan yang dibuat kan, seperti itu. Akhirnya termasuk di dalam melanggar keamanannya mereka sendiri kan. Kalau sudah melanggar itu berarti mereka ya sudah layak untuk di delisting. Tapi nanti kita coba lihat lagi apakah mereka melakukan itu. Nah, nanti kita cek di Tronscan, transaksi yang ada di Tronscan ini nanti kan kelihatan, karena sisi kenapa kripto ini dipercaya dan digunakan sebagai desentralisasi, sebagai aset desentralisasi, karena dia bisa dilihat siapapun, tidak dipegang oleh satu kelompok, dan
bisa dilihat transaksinya dan kita bisa membaca itu lah. Oke. Selanjutnya kita lihat Tronscan ini. Token holder. Nah, ini FIDIC ya. Ini FIDIC ya. Total supply-nya 1M, circulating supply-nya 852. Ini informasinya seperti itu. Dan ini tidak bisa kita rubah dan kenyataannya seperti ini. Semuanya bisa lihat. Jadi di sini ada top 10 holders, top 10 to 50, 50 to 100, 100 to 500, 500 to sampai habis. Nah, kita lihat tadi ya. Ini yang 30%. Ada 30% di sini. Ini mungkin dijadikan satu antara, kita baca aja dulu. Ini ada satu wallet dengan quantity 300M dan persentasenya 30%. Ini tulisannya VDX Cross Lock Store. VDX Cross Lock Store. Jadi dia mungkin pemiliknya adalah dia untuk swap pool. Dia untuk swap pool sama untuk airdrop marketing mungkin. Swap poolnya dia kan ada 20%, sementara di sini ada 30%. Bisa saja ini punya tim, punya swap pool dan punyanya foundation, salah satu dari itu. Atau mungkin ekosistem partner dijadikan satu di sini. Oke. Kita lihat lagi sekarang ke yang selanjutnya di token holder. Kita lihat yang bulat-bulat aja ya. Ini 10%. 10% tadi punyanya tim. Kita lihat punyanya tim. Kita lihat punyanya tim 10%. VDX Foundation Token Time Lock. Foundation ini punyanya Foundation tadi mestinya dia berapa persen? Foundation, VDX Foundation 10% ini. Foundation ini dia pegang 10% yang mestinya dia Foundation ini dia pegang 5%, tapi di sini ada untuk foundation tulisannya 10%. Oke, enggak masalah lah mungkin ya. Terus sama kemudian ini ada 5%. 5% ini tulisannya VDX Team Token. Ya, Team Token dia pegang 5%. Sisanya mungkin dijadikan satu antara untuk airdrop dan marketing itu, kemudian untuk ekosistem partner sama swap pool, dan itu masih ada di tempatnya, tidak dijual atau tidak dibuang ke market, dan masih mereka pegang, masih dipegang oleh sistem. Jadi saya kira melalui Tronscan ini bisa kita katakan bahwa terkait dengan keamanan, terkait dengan koin, dia masih aman, masih berintegritas dan masih bisa dipercaya. Dia yang terjadi di market VDX beberapa minggu terakhir ini bukan karena mereka menjual koinnya, intinya itu, tapi benar-benar karena transaksi penjualan yang besar dari yang total 57% yang
57% koin yang 60 lah sama airdrop mungkin ya. 60% koin ditransaksikan dan yang terjadi transaksi penjualan yang besar. Jadi antara supply and demand di market terjadi supply besar-besaran sementara permintaannya sedikit dan membuat harga turun. Jadi yang terjadi masih transaksi yang sehat di pasar karena terjadi volume transaksi penjualan dan pembelian. Kita lihat di mana namanya, CMC, coin market cap. Coin market cap-nya dia pada volume perdagangan dia naik ke 40%. Tapi mohon diingat bahwa kita ini mau menganalisa apakah koin ini akan delisting atau masih akan tetap bertahan. Apakah dia melanggar aturan yang bisa mengakibatkan delisting ataukah dia sebenarnya masih sehat, hanya saja nilainya yang terus turun karena mekanisme pasar yang memaksa dia untuk turun. Tapi mekanisme pasar itu mekanisme yang sehat, bukan mekanisme yang sakit. Maksudnya bukan atas campur tangan dari developer. Dia benar-benar karena mekanisme pasar yang sehat, karena transaksi permintaan dan penawaran yang jaraknya beda jauh yang mengakibatkan harga terus turun. Volume perdagangan juga masih tinggi, jadi volume perdagangan masih tinggi, dia tidak melanggar persyaratan listing dari bursa, dia tidak melanggar keamanan. Yang jelas sekarang yang terjadi bahwa volume masih tinggi, kemudian dia tidak melanggar keamanan. Yang jadi pertanyaan nomor 3, apakah dia melanggar ketentuan dari bursa? Itu pertanyaannya, karena pertanyaan selanjutnya itu nanti berhubungan sama Reward City. Apakah Reward City ini benar-benar benar-benar ekosistem partner dari FIDIC atau bukan? Pertanyaan itu saya sendiri belum mendapat informasi yang jelas terkait itu. Apakah Reward City dengan PT Richen apanya itu merupakan partner resmi ekosistemnya FIDIC atau bukan, saya kurang tahu. Itu nanti yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau memang rekan-rekan ada yang punya informasi terkait hal tersebut, bisa berbagi informasi ke saya. Apakah Richen teknologi apa itu yang merupakan induknya dari Reward City itu merupakan ekosistem partner resmi dari FIDIC atau bukan? Itu nanti yang akan jadi penilaian selanjutnya. Tapi menurut saya dari kita membaca situasi terkait dengan FIDIC ini masih aman lah, dia tidak akan delisting lah. Cuman saat ini dia sedang mencari harga wajar, kemudian sampai terjadi permintaan dan penawaran yang seimbang, akan menemukan titik harga wajarnya di mana, itu saja. Apakah dia akan naik atau dia akan mencari harga di bawah saat ini, atau dia akan mencari harga di atas saat ini, saya tidak tahu. Tapi supply koin ke bursa itu masih terus berlanjut sampai saat ini. Ini buktinya. Ini sudah bisa. Ini kita bahas kemarin di video sebelumnya. Cek di video sebelumnya kalau belum paham. Supply koin ke market yang merupakan pengaruh dari Reward City yang melakukan pembayaran membernya dengan koin FIDIC itu masih terus berlangsung sampai hari ini. Jadi supply koin itu masih berlanjut. Artinya
eh, hukum supply and demand akan berlanjut di FIDIC ini. Artinya ya turunlah, harga akan turun lagi. Tapi sampai titik mana, sampai titik seimbang yang mana saya juga tidak tahu. Lalu apakah FIDIC akan delisting? Saya kira enggak. FIDIC tidak akan delisting karena yang terjadi masih transaksi yang sehat, masih sistem dalam FIDIC masih sehat menurut saya, berdasarkan analisa yang saya lakukan ini tadi. Jadi saya kira itu saja, mungkin bisa kita lanjut nanti di video selanjutnya terkait dengan FIDIC ini, karena saya juga mengeluarkan banyak uang di FIDIC ini dan FIDIC bagi saya juga menarik. Tapi nanti sampai kita lihat dulu sampai kapan ini akan berjalan situasi yang dumping ini. Oke, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap berkarya, dan terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.